Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Berdasarkan data Oxfam, kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Ketimpangan sosial merupakan salah satu permasalahan di Indonesia yang cukup mengkhawatirkan karena erat kaitannya dengan kemiskinan. Dilansir dari katadata.co.id, pada tahun 2016, Indonesia sempat menduduki peringkat keempat negara dengan ketimpangan tertinggi di dunia. Hal ini menjadi evaluasi bagi para pemangku kebijakan supaya lebih memperhatikan pemerataan ekonomi. Maka dari itu, perkembangan kondisi ketimpangan perlu dipantau secara berkala. Badan Pusat Statistik atau BPS menjadi salah satu penyedia data statistik yang dapat membantu memantau perkembangan ketimpangan sosial di Indonesia. BPS mengukur ketimpangan sosial melalui indikator yang dinamakan Gini Rasio. Nilai dari Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1. Semakin kecil Gini Rasio, maka ketimpangan akan semakin rendah. Pada September tahun 2022, Gini Rasio di Indonesia tercatat sebesar 0,381. Dilihat dari perkembangannya, Gini Rasio di Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2022 cenderung memiliki tren yang menurun. Tahun 2016 hingga 2019, Gini Rasio terus mengalami penurunan. Hingga akhirnya, naik pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19. Gini Rasio kembali turun pada tahun 2021 dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2022. Halo semuanya, selamat datang di podcast dari kelompok 2 di Angkatan 29 ini. Saat ini kami sedang ditugasi untuk menyelesaikan tugas ya dari Pak dosen kita, Pak Samsudin, terkait dengan membuat podcast tentang isu-isu yang terjadi saat ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu, saya selaku host, nama Dwi Nur Cahyono dari instansi BPUJ atau Balai Pengujian Kereta Api Bekasi. Kemudian bisa dilanjut untuk perkenalan masing-masing ya, dimulai dari Mas Daviko dulu. Silakan Mas Daviko perkenalan diri dulu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menizin Mas Dwi mengenalkan asal daerah dari Jember dan asal unit kerja dari BTP kelas 1 Jakarta. Terima kasih Mas Dwi. Oke, bisa dilanjut ke Mas Ivan Jaya. Mohon izin mengenalkan diri, nama Ivan Dias Utama, asal unit kerja BTP kelas 1 Bandung. Terima kasih. Oke, lanjut ke Mas Raka. Izin perkenalan diri dulu ya Mas. Ya, mohon izin memperkenalkan diri, nama Handika Raka Pidekso, asal unit kerja dari KSOP Bima. Terima kasih. Yang terakhir mungkin dari Kak Dia ya. Saya perkenalan diri dulu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama Rodia Tamardia, asal dari Palembang. Tempat kerja saya di BPTD kelas 1 Jawa Tengah. Terima kasih. Oke. Baik ya rekan-rekan, semuanya sudah perkenalan diri dulu. Jadi sudah tahu tentang background dari pekerjaannya masing-masing. Nah, untuk tema podcast kita hari ini tentang analisis isu kontemporer, itu kita mengangkat topik kesenjangan sosial yang marak terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini, di mana banyak terjadi pemutusan hubungan kerja di pabrik-pabrik, di perusahaan swasta, atau bahkan di perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama oleh pemerintah, sehingga hal itu dapat menjadi
perhatian lah, karena kita sebagai ASN yang tupoksinya melayani masyarakat. Jadi eh, mungkin bisa dari pandangan masing-masing dulu, apakah kesenjangan sosial ini tuh perlu untuk diatasi secepat mungkin agar tidak merembet kemana-mana gitu. Dari jalanan ibu kota hingga pelosok negeri, ketimpangan bukan lagi sekedar angka dalam laporan ekonomi. Hal itu nyata karena terasa dalam perbedaan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga kesempatan kerja. Namun, kenapa ketimpangan ini bisa terus terjadi? Sehingga hal-hal yang akan menimbulkan dampak itu, dampak terkait dengan kesenjangan sosial itu sendiri dirasakan oleh kalangan yang berlapis, mulai dari masyarakat ke bawah hingga sampai ke menengah ke atas. Di episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana ketimpangan sosial yang terbentuk, dampaknya bagi masyarakat, dan tentu saja obrolan dengan narasumber inspiratif yang bergerak langsung di lapangan. Oke, dari Mas Tafikur dulu, gimana pendapatnya Mas tentang kesenjangan sosial ini? Yang terkait dengan maraknya PHK ataupun dengan mungkin dengan adanya efisiensi, sehingga daya beli dan daya jual masyarakat ini naik turun sehingga sampai keluar berita adanya harga emas itu melonjak naik. Oh iya, baik. Terima kasih Mas terkait kesempatan yang telah diberikan Mas. Jadi gini Mas Dwi. Jadi kesenjangan sosial itu adalah kondisi di mana terjadi perbedaan yang mencolok dalam akses terhadap sumber daya, pelayanan, dan kesempatan antar kelompok masyarakat. Nah, ini bisa mencakup ketimpangan ekonomi berupa pendapatan, pendidikan, kesehatan, hingga representasi politik. Dan untuk ketimpangan sosial ini perlu kita atasi karena sangat berdampak dan sangat memperhatikan, terutama di Indonesia ini Mas Dwi. Begitu Mas Dwi sekiranya. Dari Mas Raka, Mas Ivandia, sama Mbak Dia, mungkin ada pandangan lain mungkin tentang kesenjangan sosial ini. Bagaimana dengan pemerintah yang istilahnya posisinya sebagai penengah ya sebenarnya, namun masih banyak hal-hal yang terjadi tentang kesenjangan sosial ini. Bahkan hingga saat ini itu masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin bisa dilanjut sama Mas Ivandia dulu ya. Mohon izin Mas Dwi, untuk dari pandangan saya sendiri terkait kesenjangan sosial itu pada umumnya terjadi di perkotaan besar, umumnya ya sekitar daerah Jabodetabek, serta untuk ibu kota dari provinsi itu sendiri. Seperti contoh saya sendiri itu, kalau di Bandung dari kota sampai kabupaten itu terdapat mencolok sekali perbedaan dari kedua kota tersebut. Dari segi transportasi, akses ke mana-mana itu juga masih susah kalau di kabupaten. Apalagi daerah saya itu sering macet gitu. Terus umumnya kalau memang kesenjangan itu berpengaruh bagi ekonomi masyarakat sekitarnya, terutama aspek yang pendukungnya agar tidak terjadi kesenjangan sosial, yaitu transportasinya. Mungkin kalau di sekitar daerah Jabodetabek seperti kawasan industri kayak Karawang, Cikarang itu kan aksesnya transportasi lebih mudah, maupun dari luar pulau atau antar pulau gitu masih mudah. Sedangkan yang kayak seperti di Bandung yang gini itu masih susah, sehingga berdampak dalam roda ekonominya masyarakat sekitarnya. Jadi untuk sarannya sih terkait kita sebagai insan transportasi,
lebih ke pemerataan dalam pembangunan pada bidang transportasinya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Ivandia tentang pandangannya terkait kesenjangan sosial ini ya. Ya memang ada perbedaan antara kota sama desa, apalagi sama yang pinggiran-pinggirannya itu. Ada yang apa ya istilahnya dari segi ekonomi itu sudah terlihat jauh berbeda, dari segi transportasi sangat jauh berbeda, apalagi tentang seperti spot-spot yang ingin dikunjungi itu malah membutuhkan akses yang membantu. Namun kenyataannya itu masih minim itu terjadi di Indonesia. Bahkan di perkotaan pun kita masih butuh untuk mengakses ini dan itu, mengurus kartu ini dan itu agar kedepannya lancar. Namun itu kan juga membutuhkan proses. Sehingga dari latar belakang masing-masing masyarakat ini juga adanya perbenturan tuh, apalagi yang menengah ke bawah. Mungkin bisa dilanjut sama Mas Raka ya. Gimana Mas tentang pandangannya terkait dengan kesenjangan sosial ini? Ya, mohon izin Mas Dwi. Menurut pandangan saya itu tentang kesenjangan sosial berdampak pada banyak kelompok masyarakat, Mas. Jadi yang paling terdampak itu menurut saya yang pertama itu kelompok yang berpenghasilan rendah atau miskin, Mas. Jadi mereka yang paling merasakan dampak negatif seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, terus pekerjaan yang layak dan perumahan yang aman. Kemudian yang kedua itu ada pekerja informal atau buruh kasar gitu Mas. Biasanya memiliki pendapatan yang tidak tetap tanpa jaminan sosial dan rentan terhadap pemutusan hubungan kerja gitu Mas. Jadi itu terus yang ketiga ada lagi yaitu remaja dari keluarga miskin. Jadi mereka sering mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan yang layak yang memperkuat siklus kemiskinannya Mas. Kemudian ada lagi tentang kelompok yang rentan itu lansia atau minoritas lah. Diskriminasi ganda dapat memperburuk kesenjangan sosial mereka, misalnya dalam akses pekerjaan atau layanan publik. Dan kemudian yang terakhir ada di masyarakat yang tertinggal atau di pedesaan. Seringnya tertinggal di segi infrastruktur, kemudian pendidikan, fasilitas kesehatan, dibandingkan dengan daerah perkotaan. Begitu, Mas. Oke, oke. Mungkin bisa dilanjut sama Mbak Dia dulu ya. Baik, menurut pandangan saya menurut kesenjangan sosial tuh eh dari pandangan sosiologis, kesenjangan sosial itu dipandang sebagai konsekuensi dari struktur masyarakat yang tidak seimbang. Dalam teori fungsionalis, ketimpangan ini dianggap perlu untuk mendorong mobilitas dan kompetensi. Namun dari perspektif konflik, kesenjangan muncul akibat dari dominasi kelompok yang elit, yang mengeksploitasi kelompok yang dalam kalangan bawah. Terus kalau menurut pandangan yang ekonomi, kesenjangan sosial itu berkaitan erat dengan distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya. Ketimpangan pendapat dan aset adalah indikator utama. Banyak ekonomi menilai bahwa ketimpangan berlebihan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memicu instabilitas sosial. Kalau pandangan dalam politik, kesenjangan sosial itu dapat menjadi alat kontrol bagi elit politik. Kelompok yang kurang berdaya secara ekonomi cenderung sulit mengakses kekuasaan atau mempengaruhi dalam kebijakan publik. Di sisi lain, politik bisa menjadi solusi jika kebijakan afirmatif dan redistribusi dijalankan dengan secara adil. Mungkin menurut saya gitu sih, Mas Dwi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dia dan rekan-rekan yang sudah memberikan pandangannya masing-masing ya
terkait dengan kesenjangan sosial ini. Jadi kalau bisa disimpulkan itu dari masing-masing pandangan rekan-rekan sekalian, kesenjangan sosial itu kondisi yang dimana terjadi perbedaan ya antara orang-orang yang dari kalangan ekonomi ke bawah, kemudian dari kalangan yang eh, kesulitan akses untuk menuju ke tempat pekerjaannya, menuju ke aktivitas sehari-harinya, atau bahkan bisa dari perbedaan pendidikan. Jadi kita dari sini tuh tahu kalau seluruh masyarakat Indonesia itu tidak merata pendidikannya. Ada yang cuma lulusan SD, atau bahkan buta huruf. Nah itu masih terjadi sampai saat ini. Bahkan masih mungkin menurut data mungkin masih hitungan jutaan orang atau ribuan orang. Kemudian faktor yang bisa mempengaruhi kesenjangan sosial ini tuh kalau dari pandangan rekan-rekan sekalian dari struktur ekonominya ya. Jadi ekonomi ini menjadi perbedaan yang mencolok gitu dari kesenjangan sosial. Dari penghasilan, dari pekerjaan, dari biaya hidup, atau bahkan dari untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari mereka, untuk makan, untuk ada juga yang misal itu ngekos atau ngontrak, kemudian pendidikannya juga yang mungkin bisa dibilang banyak perbedaan di sana. Kemudian dari yang terdampak untuk kesenjangan sosial ini tuh tentunya yang untuk diperhatikan dari kita sebagai ASN yang milenial itu masyarakat miskin yang ekonominya menengah ke bawah, dan juga pekerja-pekerja buruh yang mungkin dari ijazahnya itu lulusannya mungkin nggak sampai SMA ya, dan itu banyak sekali terjadi di sini. Bahkan di kota besar pun masih banyak yang menggunakan lulusan dari SMP, SD, atau bahkan paling mentok mungkin hanya sampai SMA, SMK atau sederajat. Dan perempuan dari kelompok minoritas pun serta anak-anak dan lansia pun juga bergantung pada sistem layanan publik, sehingga itu juga perlu diperhatikan oleh ASN yang tupoksinya itu melayani masyarakat. Kemudian kesenjangan sosial ini tuh bisa terjadi di mana saja ya, tidak memandang itu kota besar atau bahkan desa-desa yang terpelosok sekalipun itu juga dapat berdampak oleh kesenjangan sosial ini, karena yaitu tadi dari ekonomi, kemudian pekerjaan, kemudian pendidikan, dan akses menuju tempat kerjanya masing-masing atau tempat aktivitasnya masing-masing itu masih sangat minim dan masih juga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Kemudian kesenjangan sosial ini juga menjadi masalah yang serius bagi kita, terlebih dari masyarakat yang tidak lagi memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kita tahu banyak kasus-kasus PHK dari pabrik-pabrik, dari perusahaan-perusahaan swasta yang sekalinya mem-PHK itu sampai ke ribuan orang, kemudian ketidakpuasan meningkat dan berujung pada konflik sosial, hingga generasi muda yang tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Kemudian untuk mengatasi kesenjangan sosial ini, dari pandangan rekan-rekan sendiri itu, kalau saya menyimpulkan ya, harus adanya penanganan yang memerlukan pendekatan multidimensi seperti reformasi kebijakan, pemerataan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, atau bahkan perubahan pada sosial dan budaya. Hal itu memerlukan adanya seperti program-program dari pemerintah yang tentunya dibantu oleh kami, oleh kita ASN milenial, seperti penjaminan kesehatan, pendidikan gratis, atau bahkan pada subsidi untuk kelompok yang ekonominya menengah ke bawah, terutama masyarakat yang tinggal di daerah yang terpelosok, atau bahkan
pekerjaan mereka itu pendapatannya sehari-harinya mungkin nggak sampai 100.000 atau bahkan nggak sampai 50.000. Jadi pendapatan mereka hanya untuk makan sehari-hari aja. Dan yang terakhir yaitu menghapus stigma terhadap kelompok tertentu. Hal itu juga menjadi perhatian khusus bagi kita ASN karena eh, adanya kesenjangan sosial ini itu sangat terbantu oleh kesadaran masyarakat yang sadar akan tentang kemanusiaan, tentang gotong royong, tolong menolong, dan saling peduli terhadap satu sama lain. Sehingga dapat membantu pemerintah juga untuk memberantas adanya kesenjangan sosial ini. Mungkin itu ya apa podcast dari kita hari ini tentang kesenjangan sosial. Untuk mungkin ada pandangan lain dari rekan-rekan ya terkait dengan kesenjangan sosial ini. Mohon izin, Mas Dwi, izin menambahkan. Oke, silakan Mas Taufik. Jadi untuk mengatasi kesenjangan sosial ini, Mas Dwi, apalagi kita sebagai insan perhubungan, menurut saya sendiri, Mas Dwi, kita harus mengutamakan yang namanya pemerataan infrastruktur berupa transportasi itu sendiri, Mas Dwi. Karena mobilitas itu sangat penting, Mas Dwi. Terutama karena jika mobilitas ataupun langkah ataupun gerak dari masyarakat itu sendiri yang terbatasi atau kurang didukung, maka akan meningkatkan atau mengakibatkan dampak yang sangat signifikan. Contohnya, jika misalkan dari arah Rangkas menuju Labuhan nih Mas Dwi, kan masih belum ada namanya jalur kereta api. Sudah ada tapi masih belum aktif. Nah, dengan hal tersebut kan juga bisa mempengaruhi bahwa bisa menaikkan harga sumber daya ataupun bahan pokok, misalkan beras ataupun cabai gitu Mas Dwi. Dan di sini peran sebagai ASN mungkin dari unit kerja saya sendiri itu Mas Dwi terdapat proyek yaitu reaktivasi Mas Dwi dari Rangkas menuju Labuan Mas Dwi, guna untuk mendukung ataupun membantu dari masyarakat dari yang berdomisili Banten untuk melancarkan mobilitas mereka Mas Dwi dengan menggunakan kereta. Dan ini masih dikerjakan Mas Dwi. Serta sebagai ASN juga kita mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan efisiensi yang besar-besaran untuk pemerataan atau menghilangkan dari kesenjangan sosial ini Mas Dwi. Dengan itu makan siang gratis Mas Dwi. Jadi meskipun kita sebagai ASN di unit kerja kita masing-masing kita dilakukan efisiensi, tapi kita harus mendukung karena itu guna untuk mengurangi dari kesenjangan sosial itu sendiri Mas Dwi. Terima kasih Mas Dwi, mungkin itu cukup. Oke, terima kasih Mas Tafiko. Mungkin sekian dari podcast kita hari ini ya tentang obrolan kesenjangan sosial, sebuah isu yang seringkali terasa jauh, namun sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kesenjangan sosial bukan cuma soal angka atau grafik, namun soal manusia, tentang mereka yang tidak punya akses, tidak didengar, dan seringkali tertinggal. Namun perubahan selalu mungkin dimulai dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Selanjutnya bisa dibantu oleh tindakan dan program-program atau kebijakan dari pemerintah sekecil apapun itu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Tetap peduli, tetap berpikir kritis, dan janganlah jadi bagian dari perubahan. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.